Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai sistem informasi dan bisnis. Proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang paling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Terdapat beberapa jenis proses bisnis, yaitu pertama, proses utama. Ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Kedua, proses dukungan. Proses dukungan tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari untuk organisasi. Yang ketiga, proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Selain perencanaan, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategis dan perencanaan taktis dan operasional. Adapun manfaat proses bisnis yaitu 1. Meningkatkan efisiensi, 2. Lebih fokus pada pelanggan, 3. Adaptasi teknologi baru, dan 4. Manajemen waktu yang lebih baik. Manajemen proses bisnis atau Business Process Management atau biasa disingkat dengan BPM. Manajemen proses bisnis berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Kemudian tuntutan bisnis dan respon organisasi. Banyak perusahaan memiliki sistem organisasi yang baik yang didukung oleh visi, misi, serta bisnis plan yang sudah matang. Tetapi tidak menjamin perusahaan menjadi sukses untuk mendapat laba. Rata-rata perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja usahanya karena kesalahan mengartikan skenario bisnis dan asumsi pengaruh lingkungan luar. Dalam prakteknya, faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya. Sehingga hal ini kadang-kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik, sehingga para pebisnis dan dunia usaha perlombaan mencari strategi baru agar dapat bertahan dalam persaingan. Namun, pemimpin harus bijak dalam mengambil suatu keputusan dan harus melakukan kajian terlebih dahulu. Apakah keputusan yang akan diambil dapat menguntungkan perusahaan atau merugikan untuk kedepannya? Untuk menghadapi perubahan ekonomi global saat ini, tergantung cara pandang atas globalisasi sebagai tantangan yang dapat menjadi perubahan. Memasuki tren globalisasi harus dimaknai sebagai bentuk kebahagiaan karena saat ini kita telah memasuki era globalisasi yang di mana teknologi informasi dikendalikan oleh sebuah chip yang ada dalam ponsel untuk menerima segala informasi yang ada di seluruh dunia. Adapun 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, responsif. Ketiga, upgrade teknologi. Yang keempat, meningkatkan akses informasi. Dan yang kelima,
evaluasi pencapaian target. Kemudian dukungan teknologi informasi. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan penyelarasan strategis bisnis dan IT, yaitu arahan yang jelas atau clear direction, komitmen, komunikasi, dan integrasi antar fungsi. Arahan yang jelas merupakan pengembangan dari strategi yang jelas untuk seluruh organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pengembangan strategi bisnis dan IT harus dilakukan secara bersama-sama. Banyak organisasi mengimplementasikan AI dalam mengembang strategi bisnis dan IT ini. Kemudian, perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini sangat berkembang dengan pesat. Perusahaan berskala kecil maupun besar saat ini sudah banyak menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap perusahaan untuk menerapkan teknologi informasi dalam setiap aktivitas. Penggunaan sistem informasi dapat mempermudah mereka dalam menjalankan bisnisnya. Dengan pesatnya teknologi informasi ini, persaingan antar unit dagang maupun perusahaan dalam memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen semakin meningkat. Perkembangan dunia bisnis yang semakin maju dan tingkat persaingan yang bertambah besar membangkitkan kesadaran para pengusaha untuk bekerja lebih keras dalam mengolah perusahaannya. Dengan hal ini, maka dibutuhkan penyaluran informasi yang cepat dan akurat. Perkembangan teknologi komputer sebagai sarana pengolah data menjadi informasi yang dapat diolah dalam penyajiannya menyebabkan pekerjaan dalam penyajian informasi untuk unit dagang maupun perusahaan banyak mengalami perubahan dan kemudahan. Website pun dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah proses bisnis yang berjalan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.